menyanyikan lagu Burung Pipit. Untuk anak-anak semuanya bangkit berdiri ya. Kita nyanyikan dengan penuh semangat dan sukacita. Oke anak-anak, sekarang kita akan berdoa. Silahkan sikap doanya, lipat tangannya, tutup matanya, kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami datang kepadamu Tuhan. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu sepanjang minggu yang telah kami lewati Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini kami anak-anak-Mu akan beribadah, berkati kami Tuhan. Kami juga berdoa untuk kami semua, kiranya Engkau selalu memberikan kami kesehatan, kekuatan untuk kami menghadapi dan menjalani setiap aktivitas kami ya Tuhan. Berkati kami, orang tua kami, dan guru-guru kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini kami menyerahkan ibadah di dalam tangan-Mu dari awal hingga berakhirnya nanti. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan melanjutkan ibadah kami. Haleluya. Amin. Baiklah anak-anak, kita nyanyikan lagi sebuah lagu pujian yaitu Bangkit Serukan Nama Yesus. Kita bangkit berdiri lagi anak-anak, tetap selalu bersemangat, penuh dengan sukacita. Maju nyatakan
Tapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau angkat lagi sebuah lagu pujian, Bapa Engkau sungguh baik. Kita mengambil satu dulu. Hai anak-anak, selamat siang semuanya. Tuhan memberkati kita ya selalu. Dalam kondisi pandemi sekarang, Ibu berharap kita semua dalam keadaan sehat dan tetap setia di dalam Tuhan. Anak-anak, Ibu Emma akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan ya. Namun sebelumnya kita berdoa dulu, Ibu Emma yang pimpin di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Pada saat ini Tuhan, kami anak-anak SD Maranatha dari kelas 1 sampai kelas 6 akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh guru kami. Tuhan berkatilah ya Tuhan setiap siswa yang ada di rumah dan berkati juga guru-guru kami yang ada di sekolah. Terima kasih Tuhan, kami akan siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, mari dibuka Alkitabnya ya.
Alkitabnya di Kejadian. Di Kejadian itu di Perjanjian Lama ya. Di Perjanjian Lama. Nah, anak-anak, kita buka di Kejadian 6. Kejadian 6 ayat 13 sampai 22. Kejadian 6 ayat 13 sampai 22. Nah, anak-anak, nanti ayat yang Ibu sampaikan ini di Kejadian 6 ayat 13 sampai 22, nanti anak-anak baca di rumah ya. Baca di rumah ya. Ibu percaya anak-anak pasti mau membaca ya. Nah, Ibu Emma akan menyampaikan firman Tuhan pada saat ini tentang Nabi Nuh. Nah, tema kita pada hari ini yaitu mendengar dan melakukan. Mendengar dan melakukan. Nah, anak-anak, mengapa kita harus melihat satu tokoh di Alkitab yaitu Nuh? Nah, mari kita dengar dari Ibu ya. Nuh itu adalah seorang tokoh di Alkitab yang taat kepada Tuhan. Yang taat apa yang Tuhan perintahkan untuk Nuh, dan Nuh segera lakukan. Ketika dia mendengar perintah dari Tuhan, dia langsung melakukan. Nah, kenapa? Pada masa itu manusia itu banyak sekali melakukan dosa. Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan. Semuanya tidak mendengar perkataan Tuhan. Tidak mendengar apa yang disampaikan kebenaran Tuhan dalam kehidupan manusia pada masa itu ya, pada masa itu. Dimana pada masa itu suka melawan Tuhan dengan cara mereka itu tidak mau menyembah Tuhan. Terus sering main judi. Nah, sering melakukan yang jahat-jahat. Ya kan? Dia tidak mau mengasihi. Ya, dia tidak mau untuk taat kepada orang yang lebih tua. Nah, hidupnya itu mau bebas, nggak mau diatur. Nah, seperti itu pada masa itu ya. Nah, tiba-tiba pada masa itu Nuh mendengar perkataan daripada Tuhan. Nuh, buatlah bahtera di atas bukit. Nah, sekarang Ibu bertanya dengan anak-anak Ibu kelas 1 sampai kelas 6. Mengapa Tuhan menyuruh Nuh untuk membuat bahtera? Karena Tuhan melihat pada masa itu manusia itu tidak percaya kepada Tuhan, tidak mau mendengar dan taat kepada Tuhan. Nah, manusia itu melakukan kejahatan, manusia itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kejahatan melingkupi hidup mereka. Jadi Tuhan melihat Nuh yang setia. Nah, keluarga Nuh yang setia kepada Tuhan. Jadi Nuh memerintahkan bahwa Nuh itu diperintahkan oleh Tuhan. Nuh diperintahkan oleh Tuhan untuk membuat bahtera di atas bukit. Nah, Nuh tidak melawan Tuhan. Mengapa aku buat bahtera? Kenapa Tuhan aku buat bahtera? Gak melawan dia ketika mendengar Tuhan. Terus buat bahtera juga di atas bukit. Nanti apa kata-kata masyarakat di sekitar saya? Nanti saya dibilangnya orang gila. Kan di mana-mana kalau kita lihat orang buat bahtera, pasti di tepi sungai, ya kan, di tepi air. Tapi ini di atas bukit. Ketika itu Nuh tidak melawan, Nuh tetap taat. Dan Nuh pun membuat bahtera di atas bukit. Anak-anak tahu, masyarakat di sekitar situ berkata, Nuh sudah gila ya itu. Kenapa buat bahtera di atas bukit tinggi, bukit yang tinggi? Terus Nuh masukkan sepasang hewan ke dalamnya, anak-anaknya, anak-anak Nuh, Sem, Ham, dan Yafet, keluarganya dimasukkan ke dalam bahtera. Nuh langsung menjalankan perintah Tuhan. Ketika semuanya sudah masuk ke dalam bahtera, hewan-hewan sepasang-sepasang itu, anak-anak tahu kan hewan-hewan sepasang itu, Nuh masukkan ke dalam bahtera. Semuanya sudah masuk ke dalam, dan Tuhan melihat ketaatan Nuh. Apa yang terjadi? Tuhan
memberikan air bah. Tahu air bah anak-anak? Air bah tuh air yang besar, melebihi kita manusia, melebihi rumah kita, melebihi pohon-pohon yang ada, tumbuh-tumbuhan yang ada di muka bumi ini. Airnya tinggi sekali. Tuhan menghukum manusia. Karena apa? Karena manusia tidak taat. Berapa hari Tuhan memberikan hukuman pada manusia berupa air bah? 40 hari, 40 malam. Anak-anak bayangkan, kita aja kan kalau banjir di dekat rumah kita kan, banjir aja 1 jam aja, satu lutut ya, lutut kaki kita aja udah bingung. Aduh, udah banjir nih. Apalagi kalau kita tinggal di Jakarta yang banjirnya itu sampai setengah rumah. Apalagi tinggal di daerah-daerah yang sudah rawan banjir. Nah, pasti sudah pada bingung. Ini tidak, Tuhan memberikan hukuman kepada manusia melebihi rumah, melebihi pohon-pohon yang tinggi kalau anak-anak lihat. Nah, Tuhan di sini, mengapa Tuhan melakukan seperti ini? Tuhan mau mengajarkan kepada kita sekarang. Tuhan mau mengajarkan kepada kita bahwa anak-anak itu harus taat kepada Tuhan. Anak-anak itu harus patuh kepada Tuhan. Ketika Tuhan menyampaikan kepada kita melalui pendeta, melalui guru-guru di sekolah, melalui gembala sekolah, melalui guru agama, melalui orang tua atau kakak rohani dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan, anak-anak harus patuh dan taat. Kita bersyukur ya, banyak sekali kita dapat mendengarkan firman Tuhan dari internet, bisa dari YouTube mendengar firman Tuhan. Nah, bersyukur sekolah kita setiap Sabtu setelah pembelajaran selesai, kita ada ibadah Sabtu. Bersyukur kita bisa memuji Tuhan, kita bisa mendengarkan firman Tuhan. Hari Minggu di setiap grup-grup kelas ada bagikan link untuk ibadah sekolah minggu. Bersyukur, masih banyak yang harus kita lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Kita taat kepada Tuhan. Apa yang diperintahkan Bapak Ibu guru harus anak-anak patuh. Apa yang diperintahkan orang tua harus patuh. Apa yang diperintahkan pendeta, kakak rohani, guru agama, anak-anak harus patuh dan taat. Karena apa? Kami semua ingin membentuk anak-anak menjadi anak yang taat kepada Tuhan, menjadi anak yang takut akan Tuhan, menjadi anak yang setia kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan adalah juru selamat bagi kehidupan kita. Nah, anak-anak, inilah yang dapat Ibu Emma sampaikan kepada kalian, bahwa anak-anak harus taat, setia kepada Tuhan, seperti Nuh yang mendengarkan apa yang diperintahkan Tuhan. Anak-anak juga seperti itu ya. Kelas 1 sampai kelas 6, ketika ada perintah Tuhan yang disampaikan oleh pendeta yang tadi Ibu Emma sampaikan, pendeta, guru agama, gembala sekolah, orang tua, kakak rohani, dan lain-lain, bahwa kalian harus mendengar dan melakukan. Ya, ingat, mendengar dan melakukan ya, supaya Tuhan sayang dengan kita, supaya Tuhan selalu bersama kita. Bersyukur ya, anak-anak di masa pandemi sekarang ini kita harus bersyukur. Kenapa? Tuhan masih sayang sama kita. Nafas kehidupan diberikan Tuhan kepada kita, ya kan? Anak-anak tahu banyak sekali orang-orang di rumah sakit itu yang mereka itu melawan sakitnya, bernapas saja susah, harus ngantri oksigen berjam-jam. Tapi lihat anak-anak, lihat sekarang kita masih bisa bernapas kan? Kita tidak terbaring lemah di rumah sakit kan? Kita tidak memerlukan oksigen yang biasa diantri untuk tabung-tabung oksigen, kan tidak perlu kan? Kenapa? Karena Tuhan itu memberikan napas kepada kita dengan cuma-cuma. Nah, untuk itu anak-anak harus taat kepada Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan. Ya, Tuhan terima kasih untuk kebaikan Tuhan, karena saya masih bisa bernapas, masih bisa hidup, masih bisa sehat, masih bisa makan, masih bisa sekolah. Itu semua karena kebaikan Tuhan.
Amin. Sampai di sini kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada saat ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami diingatkan oleh satu tokoh, Nabi Nuh, di mana Nabi Nuh ini mau mendengar dan melakukan apa yang diperintahkan Tuhan bagi hidupnya. Dan kami ingin juga Tuhan seperti Nabi Nuh yang mau mendengar dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh kami dengar Tuhan. Kami masih di masa pandemi COVID-19. Berkati kami seluruh siswa dari kelas 1 sampai kelas 6 yang ada di rumah masing-masing. Tuhan berikan kesehatan, kepintaran dan kecerdasan. Berkati orang tua kami maupun wali kami yang bekerja. Tuhan berikan rezeki. Yang dalam membimbing kami Tuhan berkati, berikan hikmat dan kesehatan. Tuhan berkati Bapak Ibu guru kami yang ada di sekolah. Tuhan berkati. Tuhan lindungilah kami dari virus corona agar kami sehat dan kuat. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu. Bila doa dan permohonan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.